Setiap orang bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Termasuk Anda yang di rumah dan Anda yang ada di studio, Anda bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Caranya mudah, berbuat baiklah sekecil apapun sekarang juga. Dan itu yang dilakukan oleh 3 tamu Kick Andy kali ini. Salah satu diantaranya adalah Dr. Feriana. Dr. Ana, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy ya. Terima kasih. Anda berasal dari mana? Dari Yogyakarta. Kami dengar Anda mendirikan sebuah klinik pengobatan dan gratis. Ya, demikian. Betul itu? Betul, alhamdulillah. Sejak kapan itu ya? Sejak 2009 saya lulus, tapi untuk di daerah saya baru 2012. Jadi Anda jadi dokter sejak kapan? 2009. Apa nama kliniknya? Rumah Sehat Muslim dan Du'afa Yogyakarta. Rumah Sehat. Oh, ini bukan rumah sakit ya? Ya, harusnya memang rumah sehat ya. Rumah Sehat Muslim dan Du'afa. Ya. Siapa saja yang berobat di sana ya? Alhamdulillah di tempat kami walaupun namanya Muslim, semua dari baik agama apapun ya, suku apapun dan alhamdulillah dari etnis Tionghoa juga banyak sekali. Oh, menarik, nanti ceritakan ya. Tapi sebelum Anda bercerita lebih lanjut, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Sepintas, klinik di Dusun Sumberan nomor 297 Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta ini sama dengan yang lainnya. Namun, ada satu yang membedakan. Klinik ini tidak memungut biaya kepada warga miskin ketika mereka berobat. Rumah Sehat Muslim dan Du'afa Yogyakarta merupakan sebuah klinik pengobatan gratis 24 jam yang digagas oleh Dr. Feriana. Sejak didirikan pada tahun 2012, Dr. Hana, sapaan akrabnya, tidak pernah memasang tarif kepada setiap pasiennya. Ia hanya menyediakan sebuah kotak infak yang ditujukan untuk siapapun dengan ikhlas ingin menyumbang untuk operasional klinik. Berdirinya klinik gratis ini berawal dari keprihatinan Feriana. Ia melihat warga miskin cenderung enggan berobat karena tidak memiliki uang. Dari keprihatinan itu, dokter lulusan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini lantas berinisiatif membuka klinik gratis. Selain membuka klinik di rumahnya, bersama komunitas medikal dan rumah Du'afa, ia juga berkeliling untuk memberikan pelayanan medis gratis kepada warga miskin. Dr. Feriana tidak membedakan pasien antara perempuan dan laki-laki atau bahkan muslim dan non-muslim. Menurutnya, menolong orang tak bisa dilakukan dengan memilah agama, etnis, kelompok, atau golongan tertentu saja. Kedepan, dokter kelahiran Yogyakarta pada 19 Februari 1981 ini memiliki cita-cita. Jika ada rezeki, akan mengembangkan kliniknya menjadi lebih besar lagi. Bahkan, Feriana ingin di kliniknya ada ruangan rawat inap khusus bagi warga miskin. Iya. Anda melakukan pengobatan gratis ya untuk masyarakat luas, terutama mereka yang kurang mampu atau tidak mampu. Pertanyaan tentu atau yang di kepala kami semua, apa Anda orang kaya? Tidak. Lalu dari mana muncul pemikiran untuk melakukan pengobatan gratis? Justru karena memang saya lahir dari bukan miskin ya, alhamdulillah bapak saya pegawai negeri, walaupun pegawai negeri rendah lah mungkin menurut orang ya. Dari situ saya sering diajak pada waktu itu, baik bapak saya dan terutama kakek saya sejak kecil
Diajak apa? Kemana? menengok orang sakit seperti itu. Karena saya cucu pertama dan saya anak tunggal juga. Diajak pergi-pergi gitu nengok, saya sering menemukan mereka itu mengeluh ya, hutang. Ketika sakit itu hutang. Nah itu saya sempat teringat terus, selama saya pendidikan saya teringat terus tentang hal itu. Waktu itu Anda belum jadi dokter? Belum, masih kecil. Masih kecil? Oh, jadi ini pengalaman masa kecil Ya, ini ya? dengan kakek saya. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya sudah diturunkan oleh ayah dan kakek sejak Anda kecil. Apakah karena itu kemudian Anda ingin jadi dokter atau kebetulan jadi dokter dan teringat kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan kakek? Saya mulai ingin jadi dokter dari SMA, bukan dari kecil. Terus kemudian ya semakin di kedokteran kan saya sering bertemu dengan orang sakit juga di rumah sakit misalnya seperti itu. Ya rata-rata mereka memang kebanyakan yang sakit itu yang saya temui memang dari orang yang tidak mampu. Nah, yang jadi pertanyaan tentu kalau itu gratis atau seikhlasnya, karena kebanyakan yang ikhlas itu tidak mampu jadi ya tidak bayar. Lalu dari mana biaya operasional sehari-hari? Di awal saya mendirikan, bantuan terbesar dari bapak saya. Oh, kembali lagi orang tua memberikan dukungan. Ya, support dari bapak cukup besar. Jadi untuk beli obat-obatan, Ya. untuk semua perangkat praktek di Ya. sana Dari ayah. dari ayah. Lalu kalau sekarang bagaimana? Dari mana aja? Begini, sejak 2013 saya mengalami masa yang itu masa yang berat sekali. Jadi Apa yang terjadi? pada waktu itu kotak infak itu sudah kadang nggak terisi sama sekali gitu. Kemudian saya merasa tidak bisa melanjutkan. Bukan tidak bisa dalam artian saya masih melanjutkan tapi hanya dengan resep. Jadi kan pasien harus beli obat lagi. Oh, selama ini Anda bantu resep dan juga sekaligus memberikan obat, Iya. biaya obat untuk Iya. beli obat. Oke, terus apa yang Karena kotak infak ya kadang mungkin terisi tidak sampai 20.000 begitu. Akhirnya kan tidak bisa untuk membeli obat. Nah itu saya ada rumah di pojokan itu saya berdoa, ya Allah saya memohon untuk diberikan usaha. Saya betul-betul ingat pada waktu itu habis sholat saya mohon dan alhamdulillah saya diberi usaha klinik kecantikan sekarang. Saya mulai dari awal. klinik Ya kecantikan? usaha kecantikan dulu. Berbayar tentu ya. Ya, Dan inilah yang Anda gunakan untuk membiayai biaya operasional. klinik yang gratis tadi. Betul. Jadi semuanya swadaya Anda ya. Alhamdulillah. Tadi selain pengobatan gratis di klinik, Anda juga keliling-keliling itu ya untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat ya yang mungkin nggak bisa datang ke tempat Anda. Ya. Kemana aja Anda keliling itu? Kalau pelosok di Jogja itu ada di daerah Gunung Kidul, kemudian di daerah Magelang. Kalau yang barat itu daerah Kulon Progo. Kenapa harus keliling-keliling gitu? Itu pelosok sekali Bapak. Jadi di sana untuk akses pelayanan kesehatan memang sangat jauh. Jadi kami ke sana harus sampai mobil pun nggak bisa naik lagi. Jadi harus jalan gitu, sangat jauh. Sehingga lingkupnya kan lebih luas. Saya bisa sekali datang, pasien itu banyak. Itu bawa obat-obatan juga? Ya. Bersama siapa kalau Anda keliling itu? Ada beberapa perawat yang kami ada tim, alhamdulillah sejak 2014 ya, itu putar-putar ke sana. Saya tidak tahu apakah pantas atau tidak gitu ya, tapi saya mewakili mungkin isi pikiran dari penonton semua soal Anda bercadar. Ya, nanti Anda jelaskan dan bagaimana reaksi orang-orang ketika melihat dokternya bercadar. Yep. Terutama kaum lelaki, karena saya dengar tadi Anda tidak membedakan ya. Nah, kemudian bagi mereka yang mungkin non-muslim, bagaimana reaksi mereka ketika lihat dokternya bercadar. Nanti Anda jelaskan. Baik. Kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Reaksi ya masyarakat, orang-orang ketika tahu dokternya bercadar. Bagaimana reaksi mereka rata-rata?